Jejak Wangi Kebusukan. Kisah pertemuan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan Nabi Khidir yang diabadikan oleh Bapak Nadri Wildan. Waktu Solah berhenti di sebuah desa yang tenang di Pulau Lombok, tempat di mana kehidupan berjalan selaras dengan alam dan keimanan. Di sini, tidak hanya suara ombak yang berbisik lembut di telinga, tetapi juga kisah-kisah penuh hikmah yang diceritakan oleh mereka yang mendalami agama dan hidup dalam kesederhanaan. Salah satu sosok yang begitu dihormati dan dijadikan panutan oleh penduduk setempat adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Seorang ulama besar yang dikenal karena kedalaman ilmunya dan kearifan hidupnya. Kisah-kisah tentang karamahnya telah menjadi legenda yang diabadikan dalam hati masyarakat, termasuk oleh Bapak Nadri Wildan, seorang saksi dari peristiwa luar biasa yang takkan pernah ia lupakan. Pada suatu hari yang indah, di bawah langit yang biru tanpa awan, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mengajak murid-murid dan jamaahnya untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat yang cukup jauh dari desa. Perjalanan itu tampak seperti kegiatan biasa. Namun bagi mereka yang telah lama mengenal sang ulama, mereka tahu bahwa setiap langkah yang diambil oleh beliau selalu membawa makna yang dalam. Bapak Nadri Wildan, yang sejak lama menjadi pengikut setia Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, tidak melewatkan kesempatan untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut, berharap mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga dari sang guru. Mereka berjalan melintasi padang ilalang yang terbentang luas, menyusuri aliran sungai yang jernih, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang tenang dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Tempat itu seakan memancarkan ketenangan yang mendalam, membuat siapapun yang berada di sana merasa dekat dengan Sang Pencipta. Di tengah keheningan yang melingkupi tempat tersebut, tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dari kejauhan, berjalan perlahan mendekati rombongan. Lelaki tua itu tampak biasa saja jika dilihat sekilas, namun ada sesuatu yang aneh. Bau menyengat yang sangat kuat berasal dari tubuhnya. Bau itu begitu tajam hingga membuat beberapa jamaah yang berada di dekatnya merasa tidak nyaman. Mereka saling berpandangan, mencoba menahan napas sambil bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan orang ini, dan mengapa tubuhnya memancarkan bau yang tidak sedap. Bapak Nadri Wildan, yang penasaran seperti jamaah lainnya, memperhatikan lelaki tua itu dengan saksama. Namun, sebagai orang yang telah lama mengikuti perjalanan spiritual bersama Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan luar lelaki tersebut. Meskipun bau menyengat itu sulit ditahan, Bapak Nadri Wildan tetap tenang dan memutuskan untuk menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah lelaki tua itu mendekat, salah seorang jamaat tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memberanikan diri bertanya kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, "Guru, siapakah orang tua ini? Dan mengapa bau tubuhnya begitu menyengat?" Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menatap jamaah yang bertanya dengan senyum lembut. Beliau tidak segera menjawab, melainkan mengangguk pelan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Dengan langkah penuh keyakinan, beliau mendekati lelaki tua tersebut dan menyapanya dengan hormat. Dalam keheningan yang hampir terasa sakral, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad berbicara dengan lelaki tua itu. Berbincang sejenak dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Setelah perbincangan singkat itu, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad berbalik kembali ke arah jamaahnya, meninggalkan lelaki tua yang kini berdiri tenang di tempatnya. Jamaah yang menyaksikan peristiwa ini masih diliputi rasa penasaran, terutama Bapak Nadri Wildan yang merasa bahwa apa yang ia saksikan adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan. "Saudara-saudaraku," kata Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Orang tua yang baru saja bersama kita ini bukanlah orang biasa. Beliau adalah Nabi Khidir, hamba Allah yang diberi pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kehadirannya di sini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pelajaran yang harus kita pahami dengan hati yang terbuka." Pernyataan ini membuat seluruh jamaah terdiam dalam keheningan yang penuh kekaguman. Mereka tidak menyangka bahwa sosok yang mereka pandang sebelah mata karena bau tubuhnya yang menyengat adalah Nabi Khidir, seorang nabi yang dikenal dalam berbagai riwayat sebagai pembawa pelajaran yang mendalam dan seringkali tak terduga. Namun, rasa penasaran mereka belum sepenuhnya hilang. Salah seorang jamaah kembali bertanya, kali ini dengan nada yang lebih hati-hati, "Guru,
Jika beliau adalah Nabi Khidir, mengapa bau tubuhnya begitu menyengat dan tidak sedap? Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menatap jamaah tersebut dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu bahwa pertanyaan ini adalah kunci untuk membuka hikmah yang lebih dalam. Bau yang kalian cium tadi bukanlah bau tubuh Nabi Khidir, jelas beliau dengan sabar, melainkan itu adalah cerminan dari perilaku manusia yang jauh dari tuntunan Allah. Nabi Khidir hadir di antara kita dengan membawa peringatan. Sebuah gambaran tentang busuknya perilaku kita sebagai manusia di hadapan Allah. Bau itu adalah manifestasi dari dosa-dosa kita yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang bersih. Penjelasan ini menggugah hati para jamaah. Mereka mulai merenungi kata-kata sang ulama, memahami bahwa bau menyengat yang tadi mereka cium adalah refleksi dari keadaan batiniah mereka sendiri, bahwa seringkali manusia lebih mementingkan penampilan luar dan melupakan kebersihan hati dan perilaku. Mereka sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar pertemuan fisik, tetapi sebuah pertemuan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman tentang hakikat diri dan pentingnya bertaubat. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad melanjutkan, manusia seringkali terjebak dalam kesombongan, merasa bahwa mereka suci dan bersih. Padahal, jika kita jujur kepada diri sendiri, kita akan melihat betapa banyaknya kekotoran yang menumpuk dalam jiwa kita. Nabi Khidir datang untuk mengingatkan kita bahwa di balik segala penampilan yang kita jaga, ada sisi batin yang harus selalu kita bersihkan dengan taubat dan amal saleh. Mendengar penjelasan tersebut, Bapak Nadri Wildan merasa hatinya tergugah. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ia saksikan adalah salah satu bentuk karamah yang luar biasa dari gurunya, yang bukan hanya berfungsi sebagai pembuka mata hati, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kebersihan batin. Bagi Bapak Nadri Wildan, pertemuan ini adalah momen yang harus diabadikan, tidak hanya dalam ingatan, tetapi juga sebagai cerita yang akan ia sampaikan kepada generasi berikutnya. Setelah pertemuan yang menggetarkan jiwa itu, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menutup pertemuan hari itu dengan doa yang penuh kehusukan. Beliau memohon kepada Allah agar senantiasa membimbing mereka di jalan yang benar, menjauhkan mereka dari segala perbuatan yang buruk, dan memberikan mereka kekuatan untuk selalu memperbaiki diri. Para jamaah dengan hati yang penuh rasa syukur dan takjub mengamini doa tersebut, merasa diri mereka telah dibersihkan dan diberi pencerahan oleh pelajaran yang baru saja mereka terima. Kisah ini kemudian disebarkan oleh Bapak Nadri Wildan ke seluruh penjuru desa. Ia menceritakannya dengan penuh rasa hormat dan takjub, memastikan bahwa setiap detail dari pertemuan tersebut diingat dengan baik. Baginya, ini bukan sekadar cerita, melainkan warisan spiritual yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia berharap bahwa kisah ini akan menjadi pengingat bagi setiap orang yang mendengarnya, bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa menjaga kebersihan hati dan perilaku, serta selalu waspada terhadap segala bentuk dosa yang dapat mengotori jiwa kita. Bapak Nadri Wildan mengabadikan kisah ini dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Ia menceritakannya dengan hati-hati, seolah-olah setiap kata yang ia katakan adalah doa yang ia panjatkan kepada Allah. untuk Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka 'abdaka as-salihah Shaykhana al-jalil Muhammad Zainuddin Arsyad fi dhilli rahmatika wa fi ma'iyyatika al-abadiyyah. فاغفر له يا ربنا وأنزل عليه من نفحات جناتك ونور مغفرتك واجعله في جوار النبيين والصديقين والصالحين وأسكنه مع من سبق إلى المغفرة والرضوان اللهم وارزق ذريته ومريديه الثبات على دينك والاقتداء به في كل خير وبر وأنزل عليهم من السكينة والطمأنينة ليثبت قلوبهم وزدهم إيمانا على إيمانهم ورزقهم التوفيق لإكمال مسيرته في نشر العلم وإرشاد الخلق. اللهم أجزه عن أمته وطريقته ومن تبعه أحسن الجزاء وجازه عن كل ما قدم للإسلام والمسلمين
واجعله في مكانة المحبوبين عندك وفي مراتب المقربين، وافتح له من أبواب رحمتك كما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم مع النبي المصطفى وآله الكرام وأصحابه الغر الميامين. اللهم بارك في ذريته ومريده وأتباعه واجعلهم خلفاء صالحين يحملون على عاتقهم أمانة العلم والدعوة ونشر ما ترك من خير وحكمة، واجعلهم ممن تقبل أعمالهم وتغفر ذنوبهم وتدخلهم جنات النعيم. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم هب لهم قوة الإيمان وعزيمة الرجال وحكمة الأولياء، واجعلهم من الذين تتوارث النور والبصيرة، وارزقهم الفوز بالدارين والسعادة في كل مكان وزمان. اللهم يا ربنا اجعل قبره نورا على نور وروضة من رياض الجنة، وافسح له في قبره مد بصره، وارزقه رضاك ونفحاتك، واجمعنا وإياه في دارك الخالدة في جنات النعيم مع النبي. Ya Allah, kami menitipkan kepadamu hamba-Mu yang saleh, guru kami yang mulia Syekh Muhammad Zainuddin Arsyad, dalam naungan rahmat-Mu dan perlindungan-Mu yang abadi. Ampunilah dia, ya Tuhan kami, dan turunkanlah kepadanya hembusan surga-Mu dan cahaya ampunan-Mu, serta tempatkanlah dia di sisi para nabi, para siddiqin dan orang-orang saleh. Masukkanlah dia bersama mereka yang telah mendahulunya menuju ampunan dan keridaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada keturunannya, murid-muridnya, dan para pecintanya keteguhan di atas agama-Mu dan teladan dari segala kebaikan. Turunkanlah kepada mereka ketenangan dan kedamaian yang meneguhkan hati mereka. Tambahkanlah iman di atas iman mereka, dan karuniakanlah kepada mereka taufik untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan ilmu dan membimbing umat. Ya Allah, berilah dia balasan terbaik atas umatnya, tarekatnya, dan setiap orang yang mengikutinya. Balaslah segala yang telah dia berikan kepada Islam dan umat muslim. Tempatkanlah dia di kedudukan yang dicintai oleh-Mu dalam derajat
derajat yang tinggi di sisimu, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu rahmat-Mu yang tak terbayangkan oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak terlintas di hati manusia. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kuburnya penuh cahaya dan menjadi taman dari taman-taman surga. Luaskanlah kuburnya sejauh pandangannya, dan karuniakanlah kepada ridho-Mu dan rahmat-Mu. Kumpulkanlah kami bersamanya di rumah-Mu yang kekal di surga, kenikmatan bersama Nabi yang terpilih, keluarga yang mulia, dan sahabat-sahabatnya yang diberkati. Ya Allah, berkahilah keturunannya, murid-muridnya dan pengikutnya. Jadikanlah mereka penerus yang saleh, yang memikul amanah ilmu dan dakwah, menyebarkan segala kebaikan dan kebijaksanaan yang telah Dia tinggalkan. Jadikanlah